kayak itu kehidupan lo. Emang mungkin perlu cuman kalau terlalu oversharing jatuhnya gimana ya? Negatif kurang ini sih udah dipandang orang itu. Hai, gue Nara. Kali ini gue gak sendirian. Gue ditemani sama teman-teman gue. Di sebelah kiri gue ada Salwa. Halo. Dan di samping kanan gue ada Ita. Hai. Dan satu lagi nih kayaknya nyasar gak sih cowok sendiri? Benar. Betul. Ganteng sendiri. Gue pulang nih. Oke. Ada Setiawan. Sendiri nggak sih? Terima kasih, Mbak. Tadi kita cewek-cewek tuh cowok sendiri. Oke, tadi gue kesini itu kayak berapa menit ya? Kayak udah males banget. Terus kayak di jalanan tuh macet banget gak sih? Panas, lagi tuh siang-siang. Tapi gue kayak balikin vibing mood gue tuh gue dengerin lagu sih. Kayak lagu tuh gue penting kayak bisa dengerin AirPods di jalan. Kalau menurut lu gimana? Musik tuh penting gak sih? Iya betul banget. Apalagi musik itu tuh berperan penting buat naikin mood. Terutama kalau misalkan gue nih ya lagi beres-beres rumah. Nah itu harus banget tuh pakai musik biar lebih semangat lagi kan. Terus lagi belajar mungkin beda-beda kali ya. Ada yang belajar tanpa musik. Tapi kalau menurut gue sih gue belajarnya itu pakai musik. Soalnya biar semangat. Kayak nemenin gak sih biar gak sedih banget. Kalau sendiri gimana musik Gue tuh? sih, kalau gue sih cukup penting ya musik karena yang pertama untuk ngebalikin mood sih kayak misalnya lagi ngedown gitu kita ya butuh musik lah atau enggak lu juga lagi nyantai gimana kita kan butuh musik buat ya inilah suasana. Kalau lu sendiri gimana Setiawan? Siapa tuh? Kalau gue mau dibilang penting sih kayaknya enggak juga ya. Gue juga ya. Karena kadang kalau pun nggak pakai musik ya gue bisa. Dia nggak terlalu hobi gitu ya. Iya. Tapi memang kalau dalam keadaan tertentu misalnya untuk menstabilkan perasaan, Oh, kita itu pakai juga musik. Iya, benar. Sependapat lah ya sama Iya. kita. Karena kayaknya dilihat-lihat musik tuh seperti itu gak sih? Benar. Kayak nada musik tuh kayak hampa gak sih? Kayak nemenin lu di saat kalau lu sedih, seneng. Iya, gue jadi cuman gitu. Kalau gue sendiri sih genre musik kesukaan gue ya mungkin gue lebih ke K-pop gak sih? K-pop, western. Kalau lu genre apa? Kalau gue sih lebih ke pop sih. Pop ya. Kalau lu kan Akustik gitu. akustik ya, lu kayaknya gue denger suka cover gitu ya? Iya, biasa ya kopi coba. Yang nggak ada orangnya kan. Kalau ada orang kenapa gak kabur? Aku kan takut dikira ini kali malah kan. Kalau genre favorit lu gimana? Setiawan? Gue itu lebih suka ke musik-musik timur gitu. Oh iya, sama gue juga sebenarnya musik timur juga. Apa tuh contohnya? Gue kurang tahu sih. Kesukaan gue ini Wiz Bakar, Oh iya, gue tahu. Yang judul apa kalau aku suka apa? Malam. Oh, yang gini ya, malam tolong sampai. Iya, keren lagunya. Gimana? Coba nyanyiin sebaik dua baik lu berdua gimana? Coba. Tolong bilang sama dia. Aku aku masih setia. Iya, pokoknya kayak gitu lah. Kira-kira. Terus kayak mungkin ya menurut gue yang sekarang tuh musik berperan penting kayak buat mental health sih, ngabilin mental health juga. Kayak misalnya nih lu lagi galau biar lu berpikiran positif terus, gak negatif, kayak lebih mencondongkan diri atau sendirian gitu sama dengan musik kayak itu buat tenangin diri oke juga gak sih? Iya betul. Terutama kalau misalnya kita lagi galau nih, pasti itu kita langsung cari lagu-lagu yang relate sama kita. Nah, tapi satu sisi, kalau misalkan lagu itu rilis, kita yang lagi nggak kenapa-napa itu ikut galau. Iya lah. Tadi pesan penyanyinya tuh nyampe ke kita. Saya pernah ngalamin juga. Oh iya. Sering sih. Apalagi kalau lo dengerin yang malam-malam gak sih? Iya, jam 12 dia. Jadi ya, pokoknya kayak nangis gitu. Jamnya overthinking. Biasalah anak Gen Z gak sih? Kalau nggak galau tuh nggak makan gak sih? Istilahnya. Benar. Segitunya gitu ya. Kalau menurut lo nih, pendapat lo mental health Gen Z itu gimana sih? Kalau menurut gue ya, mental Gen Z itu kayak gimana ya?
lebih ke gaun gitu nggak sih? Dia kalau misalnya apa-apa itu selalu sharing ke sosial media. Oh, sharing. Gitu. Contohnya nih ya, misalkan dia lagi baru banget ketabrak nih sama orang, dia langsung tuh buka HP, langsung ke sosmed. Halo guys, jadi gue tadi tuh habis nabrak orang nih. Pasti selalu sharing gitu. Iya, iya. Kayak apa sih kadang menurut gue nggak terlalu penting sih curhat, kayak itu kehidupan lo emang mungkin perlu curhat, cuman kalau terlalu oversharing jatuhnya gimana ya, negatif kurang ini sih ya dipandang orang itu. Nggak selalunya orang tuh Notice, iya. harus ceritain gitu. Kalau gimana menurut lo? Menurut gue sih di zaman sekarang kayak tadi lo katakan kebanyakan bukan apa sih ya gue itu atau gimana, cuman kebanyakan ngeluh kan gue. Iya. Karena apa ya? Sebenarnya dari dari awal ini Jangan ada aja yang dari awal ini sebenarnya orang punya masalah dari dulu sampai sekarang. Cuman kelihatannya tuh sekarang tuh kayak Apa-apa kayak bukan lu doang yang punya masalah gitu, kayak apa di post gitu loh. yang nggak terlalu penting, yang nggak terlalu penting kayak masalah-masalah yang mungkin private gitu kayak langsung di up gitu apa kayak sana. Nah, iya, cuma pribadi Mungkin kalau misalnya orang yang bilang, ya udah kalau misalnya tinggal mute aja, tapi kayak perspektif kita kan orang itu beda ya. beda orang, cuman mungkin itu adalah way dia buat dirinya, tapi kalau kata gue sih enggak sih. Iya, artinya hal yang normal kalau misalnya dia ngupload sesuatu itu dikomentarin, karena memang sesuatu yang dia upload di publikasi itu pasti memang akan Iya, dikomentarin. Jadi kalau dia butuh komentar, attention kan. Butuh perhatian gitu. Terus menurut gue sih kayak apa-apa nih, lu pernah lihat gak sih kasus di Twitter atau Instagram mental health tuh disambung pautin kayak masa lalu kayak gitu doang, gue mending kayak gini gitu. Kayak adu nasib gak sih? Iya. Cuman menurut gue mungkin dia nggak punya teman gak sih? Nah, iya. Jadi Lu gimana? Salah satu caranya dia cara lu gimana? Salah satu nenangin diri lu, apa lu cerita sama temen? Kalau gue sih kalau buat aku sosial media sih karena menurut gue kayak nggak ada orang juga yang peduli sama lo gitu guys. Kayak lu upload kayak gitu terus apa sih kayak benefitnya yang lo dapet ya? Bukan, gue lebih ke cerita ke orang tua sih. Gue banyak lu deket banget ya sama orang tua. Ya gue apa cari ibu. Home sweet home. Beda nih kalau misalnya broken home gimana nih? Apa? Ceritanya nih sama siapa nih kalau di broken home? Nggak ada nama lo. Kayak apa sih? Ini pasangan kali ya. Pasangan ya, Tapi ya, Kalau kayak itu jomblo sih ya udah sih itu. tapi kalau ada misalkan dia anak broken home, terus dia lebih percaya ke pasangannya, di satu sisi ternyata pasangannya itu tuh kayak nyakitin dia juga. Iya. Gitu kan. Jadi tuh gimana caranya dia biar melampiasi masalahnya itu ya dengan upload di sosial Benar, media. makanya kata gue beda-beda orang. Iya. Cuman menurut gue juga gimana, menurut lu gimana? Kalau gua lihat dari sisi kelemahan generasi ini, generasi Z ini kan sering dibilangnya ini generasi strawberry. Gimana sih strawberry kayak belas-belas gitu? Iya, aku kayak strawberry juga ya, kok bisa aja bisa bilang. Strawberry and udah lah ya. Pikir dia langsung Menurutnya Banyak ngeluh. kayak gitu. Padahal semestinya itu nggak mesti kayak gitu. Mestinya iya terlalu berlebihan. Mestinya itu apa yang sharing ke teman? Jangan terlalu iya bisa kita sharing ke teman. teman yang dipercaya lah Yang ya. dipercaya. Sampai salah teman ternyata kita cerita Malah lagi iya. teman lain. Kayak jadi mulut ke mulut gak sih, gak bisa dipercaya, padahal kita udah kayak 100% dia. Iya benar. Iya sih. Makanya ada beberapa orang yang dia lebih mendem masalahnya sendiri, ya kan. Nah, terus mungkin melampiasin itu ke diri Itu ya lagi tren sekarang ya, bukan tren sih. Banyak yang Keren palamu, gak tren boy. Lagi sekarang banyak yang akhirnya dari sisi itu lebih langganan itu ke psikiater. benar. Iya, tapi mungkin kalau misalnya beberapa kalangan menurut kayak ekonomi ke bawah, menengah atas lagi kayak mungkin menurut mereka ke psikiater tuh mahal ya. Mungkin kalau misalnya ke bawah atau menengah tuh sekarang kan kayaknya ada BPJS di sini
puskesmas juga sekarang tuh udah ada politeknik apa sih? Pokoknya poli buat kalian kesehatan ya, kesehatan. Ya, udah nemu sih itu. Oh gitu ya. Di puskesmas sekarang udah ada, cuman belum ada. Kayaknya konsultasi sekolah gitu. Iya. Iya. Jadi lu nggak bisa diagnosa diri lu kayak mental health lu bipolar atau apa gitu. Mungkin lebih baiknya lu nanya langsung ke profesional. Tapi menurut pengalaman gue pribadi ya, cerita ke teman dekat tuh juga nggak bisa nggak sih? Yang bisa dipercaya ya seterusnya. Karena menurut gue sendiri, gue punya teman, kayak gue udah teman lama dari SMP sampai SMA lulus mungkin, dan itu tuh kayak dia, padahal gue secara personal tuh udah baik ke dia, cuman ternyata dia kayak gitu. Kita nggak bisa, ya mungkin manusia berubah, kita nggak bisa expect ke orang gimana ya. Jadi mungkin dari gue sih saran gue ke kalian atau kalian yang nonton, kayak jangan terlalu percaya sama manusia, karena hati seseorang tuh berubah. Ada kok jadi bijak ya gue. Betul, mungkin kata itu lebih betul ya, lebih baik cerita ke orang tua Karena jelek buruknya Allah, orang tua tahu yang, karena orang tua yang ngelahirin. Makanya kalau lu jauh dari orang tua tuh rugi guys. Tapi banyak loh sekarang, zaman sekarang tuh yang membangkang orang tua gitu loh, melawan orang tua demi kayak pacar atau temen. Gimana menurut lo? Coba dari Setiawan, gimana menurut lo? Enggak banget ya. Perspektif lo sama anak yang zaman sekarang kayak gitu. Itu masih lihat guys. dia lebih mau kehidupan bebas ya. Iya. Gak mau diatur, gimana tuh perspektif lo? Iya, mestinya orang tanya lebih tegas lagi ya untuk hal seperti itu. Karena memang ada juga kepikiran. Ya, jadi kan orang tuanya yang mesti Dikontrol. Mungkin kalau didikan orang tua oke sih, tapi lebih berpengaruh tuh ke lingkungan yang biasaan. Kalau lu gimana? Tak. Kalau gue sih kita nggak bisa nyalain orang satu anak ya, karena kita nggak tahu di balik itu ada problem apa sampai sehingga dia kayak gitu. Nggak dekat sama orang tua ya. keluarganya, apakah itu mungkin orang tuanya juga ini sama dia nggak ada kedekatan kan ya. Jadi kayak mungkin menurut dia yang selalu ada buat dia tuh ya mungkin pasangannya, walaupun emang itu salah sih kalau ini, karena kan orang tua emang dari nol ya istilahnya. Sekarang kan apa dari nol, ada apa dari nol, karena kan emang orang tua ya dari nol ini kayak gitu sih. Jadi kata gue sih kalau emang orang tuanya juga salah ya, dan nggak bisa salahin anaknya. Kan orang tuanya udah ngasih effort yang benar tapi dia nggak berikan feedback yang baik, berarti kata gue itu nggak baik sih. Oke, kalau menurut lu gimana, Wak? Kalau menurut gue kayak beberapa mungkin temen gue ada yang sama ya kayak gitu. Dia lebih milih untuk tinggal sendiri daripada sama orang tuanya. Sampai kayak gitu ya? Iya gitu. Ada ya? Karena mungkin dari faktor orang tuanya yang kurang dekat kan. Nah iya. Dan terlalu nge-push anaknya sampai si anaknya Terlalu banyak nuntut. iya. Sampai kayak kamu tuh lebih baik kerja deh daripada ini. Padahal keinginan anak itu apa, tapi nggak pernah didengar sama si orang tuanya. Terus dibanding-banding gitu nggak sih? Betul. Lebih ke komunikasi. Lebih ke komunikasi kayak anak lu juga pengen didengar gitu. Kayak lu mau nuntut anak lu kayak seperti ini, tapi lu harus dengar anak lu kayak gimana. Ya lu harus dengar juga. Tapi beberapa memang dasarnya orang tua itu tidak mau disalahkan. Benar. Dasarnya memang Karena emang itu sih. Iya. Karena merasa kayak ya kita yang ngelahirin, kita yang ngerawatin, kenapa gedenya Enggak, begini? enggak, Gitu. enggak. Pasti selalu menyalahkan sisi anak yang pasti kamu temennya sama gini. Ya lingkungan. Kayak gitu. Tapi emang bener sih lingkungan juga. Ya mungkin orang tua menurut gue tuh kayak mungkin lebih tepatnya mengarahkan gitu. Iya. Sebelum kayak dia mikir kayak anak gue kenapa kayak gini ya, kayak mereka berkaca dulu gitu. Sorry, bukan yang gue kayak di sini lebih gimana ya? Iya, betul. Sebaiknya. Karena memang orang tua itu pasti tahu yang terbaik. Artinya mereka lebih berpengalaman dibandingkan kita kan. Gue pernah ngalamin itu sebenarnya. Oh gitu ya. Dan gue ngalamin itu di masa-masa SMA. Ketika gue ngerasa tertekan, ada
hidup di dalam keluarga gua kayak diatur orang Banyak tua. dulu kan Berontak gitu. Susah untuk misalnya mau jalan nih, mau jalan ke keluar malam dari biasa kan anak laki-laki gitu. Nah, tapi paling dikasih waktu sampai jam 10 kan. Gitu ya, jam 10 Iya. Karena memang orang tua tuh khawatirnya lebih besar. Iya, karena itu dia Makanya, pengalamannya. ternyata ketika gua ngerantau, gua baru sadar hal-hal yang seperti itu ternyata bermanfaat untuk kita. Itu adalah bentuk perhatian orang tua Ada pada kita. hikmahnya gitu ya, ada hikmahnya di balik itu. Jadi mungkin kayak gitu aja pembahasan kali ini. Intinya buat kalian yang lagi nonton, jangan terlalu percaya ya ada rumah. Iya. Hmm. Apalagi sekarang kayak Gen Z makin pintar gak sih di 2021 Betul, apalagi di bidang teknologi. Iya. Oke. Ya mungkin ada sedikit penutup ya. Gimana dulu? Kayaknya kan kasih pesan-pesan gitu lah. Gue udah lupa itu. Oke, pesan dari gimana dari lu nih Pak? Buat anak Gen Z zaman sekarang. Intinya kan anak Gen Z zaman sekarang juga pasti lah banyak kemauannya pengen apa, pengen Iya, gitu lah, ngerti. jadi pesan gue sih, kalau misal lo mau apa yang belum pernah lo dapatkan, maka lakukan apa yang belum pernah lo lakukan. Aja. Keren. Kalau dari Salwa gimana sih kata-kata lu buat penutupan? Oke, kalau dari gue, karena tadi bahas tentang orang tua ya, tentunya perhatian orang tua itu tuh selalu kita pakai gitu ya. Jangan pernah kayak apaan sih gitu, apaan sih gitu. Artinya perhatian itu memberikan manfaat kita untuk kedepannya. Ada hikmahnya ke depannya. Oke. Pasti lagi jadi. Oh, dia kasih duluan. Oke. Kalau gua gini, untuk para Gen Z yang nonton podcast ini, Pesan dari gue. jangan terlalu merespon buruk seluruh perlakuan orang lain terhadap kamu. Karena yang paling penting itu adalah bagaimana kamu merespon Oh, perlakuan orang lain terhadap kamu. Oke, kesimpulan gue dari kata-kata kalian menurut gue ya menurut gue pribadi menurut gue pribadi kayak lakuin hal yang lo suka maupun lu berada di mana itu, cuman lu harus tahu diri gimana itu lo junjung, disuruh pijak tadi mau aduh grogi banget. Terus selalu lagi kata-kata gitu. Ya udah nonton, mungkin Tinggi kurus. Oke, terus kayak lu nggak ngerasa sendirian, lu boleh berhak Iya. sama siapapun, cuman lu harus pinter-pinter jaga diri lu, ya jangan lu menyakitin diri lu sendiri, kayak lu lakuin self harm atau lu sampai berpikiran mau apa? Ya suicide. Nah, dan satu lagi dari gue nih. Anjay, apa tuh bang? Jadi kalau lagi nonton, lo tuh jangan terlalu kayak nyalain diri lo, karena lo justru harus bangga karena apa yang lo lewatin sekarang belum tentu bisa dilewatin sama orang lain.